Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk, kontestasi Pilkada Bali sudah mulai ditabuh genderangnya, ditandai dengan pendaftaran para bakal calon. Kita sudah melihat ya, siapa calon-calon atau yang masih bakal pasangan calon yang akan, tentu ini akan menjadi menarik untuk kita bahas. Tetapi kita akan mencoba untuk mencari pemimpin Bali seperti apa sih yang kita harapkan, yang ideal, mampu melakukan tugas apa. Nah ini kita di Bali Pos Talk kali ini kita akan mewawancarai, tidak asing lagi bagi para pemirsa Bali TV, Bapak Lanang Perbawo. Beliau Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa, tapi juga ya pengamat politik juga. Om Swastiastu, Pak Lanang, Pak Dekan, gimana? Sehat ya? Sehat. Kamu lagi. Ini karena sudah ada pendaftaran nih, sudah muncul nih. Kalau dulu kan masih samar-samar nih, siapa yang maju di Bali, di daerah. Sekarang sudah muncul. Kalau dalam pengamatan sepintas seperti apa? Apakah ini sudah calon-calon yang ideal menurut Pak Dekan? Pertama-tama selamatlah kepada para calon baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu pilihan dari partai politik, walaupun katanya ada distorsi antara keinginan masyarakat dengan keinginan partai. Itu terjadi ya? Ya pastilah, kan secara demokratis kalau calonnya cuma dua kan kurang lengkap lah, kurang demokratis. Apalagi dipaksa harus satu gitu kan. Harusnya makin banyak varian, makin banyak pilihan, makin bagus. Tapi nggak apa-apa karena politik kita, sistem politik kita memungkinkan dan membolehkan seperti itu. Walaupun ada juga yang calon-calon pengen maju tapi sudah dibatasi oleh kepentingan koalisi partai itu. Maka dari itu ya mau tidak mau kita harus terima prosesnya dengan baik. Inilah calon-calon putra-putra terbaik bagi kepentingan masyarakat Bali, dan dari situ kita bisa menilai. Karena masing-masing calon ini apalagi di provinsi kan sudah tahu track record masing-masing, kita sudah tahu. Kita pilih, kita nilai. Tapi yang terpenting adalah dalam rangka sampai dari sekarang ke 27 November itu ada waktu bagi kita untuk mendengar program-program dari calon provinsi, itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Kenapa ini penting? Karena untuk mendengar apa yang dijanjikan oleh para kandidat. Yang kedua yang terpenting, masyarakat apa keinginannya. Sebetulnya kan kalau saya nih, masyarakat Bali mungkin sama dengan Bu Yunata atau yang lain, masalah-masalah di Bali yang urgent itu yang pertama kita pasti menguatkan adat dan seni budaya Bali. Itu penting itu ya, sebagai basis pengembangan pembangunan kita. Maka dari itu saya lihat dari dua kandidat gubernur, dua-duanya sih sudah ngomong begitu, tapi programnya kayak apa yang kita harus realisasi kan. Adat dan budaya itu yang pertama ya harus bagi saya itu, karena itu akarnya kita. Kita mau ekonomi berbasis budaya, mau dia politik berbasis budaya, kan itu yang menjadi platform kita untuk ke depan. Kalau ini nggak ada, apalagi pariwisata. Pariwisata kan nggak mungkin nggak budaya yang kita atau alam, nggak ada. Kamu nggak mungkin kita yang porno ya gitu kan, nggak mungkin itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kalau dari jajak pendapat masyarakat kita lakukan itu sampah. Sampah atau lingkungan yang bersih itu yang diinginkan. Baik itu kepentingan ekonomi, pariwisata, pasti ini. Banyak bule bahkan sudah di medsos sudah menyampaikan dia yang ngurusin sampah dan lingkungan. Nah artinya pemimpin ke depan harus tanggap. Ketiga, persoalan macet. Pasar, Bandung, Gianyar sama lah. Kecuali di Buleleng mungkin nggak macet kan. Tapi kalau udah daerah sini ini segitiga ini macetnya bukan main. Nanti juga kayak mungkin begitu sama kan. Betul. Persoalan macet yang kemudian yang terpenting adalah bagi kita semua adalah penimbangan pembangunan daerah selatan. Itu dari dulu sih sudah ditahu. Itu wacana lama ya. Wacana lama, tapi nggak terrealisasi juga. Contoh sampai sekarang di Buleleng berkali-kali di sini juga di Bali TV saya sampaikan tidak menangkap berita TV nasional. Iya. Tapi sekarang masih blank spot. Mau pakai parabola, kadang-kadang parabolanya apalagi mau bolain, waduh bingung sama masyarakat Pak. Karena diacak ya? Karena diacak, nggak bisa nonton. Nah ini penting, karena keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, informasi, hiburan akan merubah pola pikir, pasti beda. Jadi budaya masyarakat yang dapat informasi banyak, dapat pengetahuan banyak, dapat hiburan yang baik dengan yang kurang ini pasti beda. Padahal selalu gubernur dari utara, tapi ya sekarang kita apa realisasinya yang sudah akan dilakukan.
Mungkin dengan Trio Pada, kapan ini bisa berjalan? Kapan bisa berjalan? Kapan ini bisa? Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat utara tentunya. Kalau di sini tadi macet sama sampah. Ya, sampah. Saya orang Denpasar juga dari berapa kali kita ketemu sampah nggak Selesai juga. Ya harus itulah artinya. Ya itu artinya sebenarnya pemimpin Bali ke depan ini sudah memiliki tantangan yang nyata, jelas ya. Problemnya adalah nyata. Termasuk yang terakhir kan yang viral-viral dari beberapa masyarakat, turis yang trouble. Oh, turis yang berulah itu. Berulah. Termasuk warga negara asing yang sudah mulai banyak bekerja. Saya lihat di Gianyar jadi tukang apa namanya itu masas. Terus ada juga yang apa namanya itu bersih-bersihin untuk terapi-terapi gitu. Udah mulai orang asing, orang Rusia terutama. Artinya ini gimana nih? Kemana orang kita nih nanti kalau semua masuk ke sini? Kita bekerja sebagai apa nih orang Bali? Itu penting. Ke depan ini sebenarnya real sudah ada di Bali persoalan. Oke, kalau itu turis kemudian sampah, kemacetan, ini kan masalah lama yang semakin hari semakin parah gitu ya. Kira-kira sebenarnya karakter kepemimpinan seperti apa yang diperlukan agar masalah ini bisa selesai sebenarnya? Kan nggak bisa berarti hanya pemimpin yang hanya sekedar saja, hanya menjalankan tugas rutinitas itu nggak bisa seperti itu berarti. Memang perlu karakter yang gimana? Kalau yang struggle yang kuat ya, kuat dalam arti dia tahu bagaimana solusinya. Ke bawahnya juga bisa dia kuat, ke atasnya juga kuat. Artinya komunikasi dengan nasional juga baik, ke bawahnya juga baik. Kalau nasional baik, bawahnya nggak baik juga nggak bisa. Ini yang jadi. Ke bawahnya kuat, ke atasnya nggak nyambung programnya karena Bali kan nggak bisa. Infrastruktur itu hanya dari perolehan APBD nggak cukup. Jalan-jalan ya kemarin semua dari APBN. Maka penting siapapun yang menang besok harus bersatu untuk kepentingan Bali. Jangan kebalikannya, begitu kalah langsung merongrong sehingga program yang tadi itu nggak bisa nyambung. Maka dari itu dua pasangan ini saya pikir terbaik untuk Bali, tetapi siapapun yang nanti mendapatkan itu saling bantu. Dan ingat kan seperti di Bali TV atau misalnya di Bali Post Group, Pak Satrio Narada tetap aja mengabdi untuk Bali, mengungkapkan apa fakta di Bali. Nggak jadi gubernur pun tetap itu ngabdi. Nah maksud saya yang besok tidak terpilih kan nggak juga harus kemudian beroposisi, kemudian berhadapan, ya udah bantu juga. Bagaimana bisa menguatkan pembangunan untuk kepentingan Bali yang kita cintai ini kan gitu. Itu semua nyamu Bali kan gitu. Tapi ada yang mengatakan kan Bali ini kecil, Pak Dekan ya. Jadi kecil, tapi ada provinsi, kabupaten, kota yang jumlahnya berapa ya? 9 ya? 8 kabupaten, 8 kabupaten, 1 kota. Ini menjadi apa? Agak rumit ketika politiknya beda-beda nih. Apalagi sekarang kan ada kecenderungan seperti itu nanti. Misalnya di nasional sudah jelas koalisi. Di Bali kekuatannya kan berbeda lagi. Kabupaten kotanya akan semakin sulit menjadikan Bali dalam satu one element management itu kata. Itu yang saya maksud, siapapun yang terpilih harusnya sama-sama kita dorong untuk kepentingan Bali. Jangan politiknya yang di depan. Kalau politiknya yang di depan ketika ini yang menang, ini nggak mentung-ngatung. Kebalikannya, kalau yang satu menang, kuatnya nasional di masyarakat, tidak kemudian dibendung. Kan bisa juga begitu. Ini yang akhirnya jadi korban siapa? Kita masyarakat. Akhirnya apa? Sampah nggak terselesaikan, macet nggak terselesaikan, kan gitu. Saya berharap pemimpin-pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah itu harapan kita bersama gitu ya. Dan saya yakin baik Pak Foster maupun Pak Degajah tahu itu, dan saya paham beliau-beliaunya adalah semua orang-orang yang kuat untuk pengabdiannya untuk masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat saya pikir mereka akan bisa bersatu. Makanya sebenarnya yang paling tepat sebenarnya koalisi merah putih. Harusnya seharusnya dulu udah dikemas merah putih, tapi nggak bisa terjadi karena nasional perintah nasional. Maka maksudnya begini, di nasional itu apapun itu ya kita nggak usah juga terlalu banyak ikut embarkasi pembelahan itu. Kemarin juga coba lihat pertarungan pilpres di sini juga saya bicara 01, 02, 03. Apa yang terjadi setelah Prabowo menang? Mereka mulai berkoalisi kok. Semua partai masuk ke sana, cuma BD aja enggak kan? Apa artinya? Sangat-sangat gitu. Beda pilihan boleh, tapi tetap terakhir ketika pun siapa menang untuk pembangunan Bali. Yang raga terus jadi menjunjak masyarakat di Bali semana. Nah ini menarik juga tentang potensi konflik dari kontestasi ini yang apalagi dua pasang, kemudian
kan seperti terbelah juga ini sekarang ini ya, ada merah, putih dan segala Merah macam. dan koalisi. Ya, Kim. merah dan koalisi yang ini kan Merah juga koalisi ya, Kim juga koalisi. ada beberapa, tapi kan dominannya. Jadi ini agak rentan juga. Nah, gimana cara menyiasati supaya tidak terjadi konflik yang kemudian sampai bentrok fisik, sampai tadi kan Pak Dekan mengatakan santai aja lah berdemokrasi, beriang gembira harusnya gitu. Tapi mungkin nggak Bali seperti itu, Pak? Saya pikir sangat mungkin ya. Bali sudah menjalani metamorfosis politik yang panjang. Dari 45, 65, 70, dari zaman PKI, penggolkaran kan, sampai kemudian reformasi, berkali-kali kita mengalami klam politik. Dan saya harap sekali tokoh-tokoh politik tingkat atas maupun bawah jangan seperti itu lagi. Dan masyarakat juga dengan Pilpres berapa kali kemarin juga sudah mendapat pelajaran. Ani terpilih menang jadi presiden, nih kalah jadi menteri. Udah dulu begitu. Terus ngapain kita ribut-ribut bahwa kita berbeda karena ideologis mau milih merah silakan, karena senang anak muda milih ini silakan. Nanti dari ini siapa yang terbanyak itulah yang terpilih. Tetapi kalau boleh saya minta ketika siapapun yang menang nanti, ayo bersatu untuk Bali. Kan begitu harusnya kan. Betul. Jangan kemudian dan termasuk masyarakat beda pilihan kan biasa. Saya meminati beda pilihan biasa, tapi kan ngapain kita ribut? Sudah milih-milih aja, habis itu sudah. Kecuali ada pelanggaran kita serahkan kepada kalau ada pelanggaran ditemukan laporkan. Gitu ya. Kalau ada yang tidak suka atau yang masalah laporkan. Bukan begitu saja. Apalagi kita daerah pariwisata dengan kemacetan, dengan turis yang banyak berulah udah pusing kita kan. Apalagi sampai nanti ada bentrok ya. Apalagi bentrok, nggak akan ada yang datang lagi ke Bali nanti kan. Dengan kejadian berapa kali di Bali itu. Jadi saya berharap gitu, bahwa kepentingan politik, perbedaan politik itu wajar. Itu sebuah keniscayaan yang wajar, tetapi kita sikapi dengan lapang dada. Sudahlah, milih biar beda silakan, tapi kita menang, ayo bersatu untuk Bali. Harus begitu kita mulai. Dan kalau bisa yang kira-kira nanti terpilih tidak tercapai, kan gini biasanya, Satya Wacana kalau saya bilang, hati-hati dengan perkataanmu, karena apa? Jagalah kata-katamu seperti menjaga nyawamu. Kalau di topeng itu, wasita nimitante anamu rayu, wasita nimitante anamu mitra, wasita nimitante anamu pati. Janji-janji itu bisa mendapatkan dukungan dengan janji-janji itu, bisa juga mendapatkan teman, kerahayuan, dengan janji yang tidak ditepati, dapat kematian juga atau dijauhi juga. Jadi bicaranya itu hati-hati, termasuk yang janji, termasuk yang mengkritik, gitu kan? Karena itu di Bali itu pasti akan diingat apa yang diomongkan itu. Hati-hati, apalagi sebagai pemimpin kan. Saya janji akan ini 1-2 tahun, sekan dia nih, ini misalnya 1 tahun, nah akan mulai kita turun sudah di mata masyarakat. Itu yang saya bilang. Jagalah kata-katamu seperti kau menjaga nyawamu. Ya, kalau misalnya masalah sampah, kemacetan, sudah terpilih, memimpin 1-2 tahun nggak bisa? Harus ada lah di Bali ya. Boleh nggak dari Bali kita dorong gitu. Sing tercapai program yang dijanjikan 1-2 tahun mundur gitu. Saya nggak mampu. Kalau karena di medsosnya, kalau mampu saya ambil alih. Udah lebih ada. Tapi yang paling mungkin nggak gitu nih. Saya berharap ada yang mungkin gitu. Ada harus, ya itu jiwa kesatria. Kesatria. Satya Wacana, Satya Wacana. Masa urusin sampah, masalah kemacetan nggak bisa. Cuma iya. Itu udah di depan mata loh, bertahun-tahun. Nggak terselesaikan, apa masalahnya nih? Kita bilang, ada yang bilang masyarakatnya sudah di orange yang bisa memilah-milah, ya nggak juga sih. Padahal udah pilah-pilah, ada beberapa pilah tetap ya 7 hari, ada 8 hari baru di drop sampahnya gitu. Jadi memang perlu ada kepemimpinan yang luar biasa di situ ya, visioner, mau bergerak, mau berjalan gitu. Kayaknya saya lihat beberapa, apa benar apa tidak, di beberapa tempat masalah sampah itu kan bagaimana dia bisa diolah menjadi bahan-bahan tertentu, apa beton, apa-apa, itu kan nggak ada di kita. Sampai ke Bandung, banyak hal tidak hanya di Denpasar, ada contoh Bandung juga persoalan sampah, Gianyar juga persoalan sampah. Jadi kita dengar dalam 1-2 bulan ini apa janji-janji para kandidat terhadap sampah, kemacetan, turis yang trouble, dan khusus di provinsi Perimbangan Utara Selatan. Real, dan kita catat, dan mohon Bali TV mencatat itu. Satya Wacana janji-janjinya itu direkam itu. Jangan kemudian ketika 1-2 tahun di mana nih diendapkan nggak muncul janji. Iya, tidak hanya media tapi masyarakat juga perlu. Iya. Oke, terima kasih Pak Dekan atas pencerahannya ya, yang sudah memberikan kita gambaran. Ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement Pak Dekan? Ya, terima kasih sekali lagi kepada media.
dan media Bali Pos terutama dan Bali TV, juga teman-teman semua, mari kita sambut pemilu ini dari yang gembira, berbeda pilihan, berbeda kepentingan itu biasa, tapi mari kita jaga Bali ini dengan baik, dan siapapun yang terpilih, ayo untuk kepentingan Bali ke depan, menjaga adat seni budaya leluhur kita dan menjaga Bali yang kita cintai. Baik, terima kasih Pak Dekan, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian tadi tentang bagaimana pemimpin Bali ke depan. Masalahnya sudah jelas yang harus diatasi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama ketika memilih mereka yang betul-betul punya komitmen yang jelas untuk menangani persoalan-persoalan ini. Tapi siapapun itu terpilih, dalam prosesnya kita harus tetap saling menghargai, berpolitik, berdemokrasi dengan riang gembira sehingga kedamaian bisa terwujud di Bali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Satyam. Terima kasih, sampai jumpa.